Iya betul Pak. Tapi bukan menggunakan akal Pak Erik tuh, menggunakan akal-akalan. Itu beda Pak Erik. Mempergunakan akal dengan menggunakan akal-akalan itu beda Pak Erik. Itu bukan mempergunakan akal Pak Erik, menggunakan akal-akalan, akal bulus. Itu Pak Erik gak sadar Pak Erik. Mempergunakan akal ya memang harus mempergunakan akal, tapi akal waras. Jangan akal-akalan Pak. Ya kan? Apa enggak akal-akalan coba? Ya kan? Hadis tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman dikatakan Nabi Isa itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Nah, dikatakan Mirza Ghulam Ahmad itu eh, Nabi Isa yang dijanjikan. Nah, terus ada kuburannya di Kashmir katanya. Kemudian Mirza Ghulam Ahmad di mana kuburannya? Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Isa punya dua kuburan karena Mirza Ghulam Ahmad juga kuburan Nabi Isa. Nah, kemudian Nabi Isa juga punya kuburan. Coba akal di mana coba? Itu namanya akal-akal kan? Nah, coba saya contohkan aja. Itulah menunjukkan bahwa akidah Ahmadiyah itu akal-akalan. Oke kan? Coba. Kalau seandainya hadis yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Nabi yang datang di akhir zaman itu adalah Mirza Ghulam Ahmad, berarti kuburan Nabi Isa ada dua. Karena kuburan Mirza Ghulam Ahmad juga kuburan Nabi Isa, yang di Kashmir itu kuburan Nabi Isa. Apa gak akal-akalan Pak itu? Itu namanya akal-akalan, akal bulus Pak. Makanya kafir Bapak itu. Bapak itu kafir, Imam Mahdinya palsu, pendusta dan pembohong. Itu loh. Memang pergunakan akal betul, tapi Bapak itu bukan mempergunakan akal, mempergunakan akal-akalan. Ya, beda dong. Ya, sama Pak Erik. Pak Erik itu telah menjadikan Mirza Ghulam Ahmad dan para khalifah-khalifahnya Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Pak Erik kan ayat ditujukan ke orang lain, tapi Pak Erik sendiri mengamalkannya gitu loh Pak Erik. Tahu nggak Pak Erik itu? Bahwasanya Pak Erik itu telah menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, menjadikan para khalifah-khalifahnya Ahmadiyah itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Khalifah 1, 2, 3, sampai 5 itu Tuhan-Tuhannya Pak Erik yang dimaksud ayat itu. Jadi Pak Erik sendiri kok yang ngamalin, dituduhkan ke orang ahli sunnah. Bagaimana itu Pak Erik? Pak Erik sendiri yang menjadikan Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikut-pengikutnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu loh Pak Erik. Kenapa maksud ayat itu kan berkaitan asbabun nuzulnya? Saya tahu tentang Hatim bin Adi, tentang orang yang mengambil halal dan haram dari ulama-ulama mereka, maka disebut Tuhan-Tuhan selain Allah. Sama, Anda itu mengambil halal dan haram dari Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Tuhan-Tuhan selain Allah Pak Erik, karena Mirza Ghulam Ahmad, para khalifah-khalifahnya itulah Tuhan-Tuhan selain Allah. Tempat Pak Erik mengambil halal dan haram, benar dan salah. Itulah Pak Erik. Jadi Pak Erik jangan nyalahkan orang lain. Pak Erik sendiri yang telah musyrik menuhankan Mirza Ghulam Ahmad dan mempertuhankan para khalifah-khalifahnya Ahmadiyah itu. Itu makna ayat itu Pak Erik. Jadi Pak Erik sendiri yang kena gitu loh. Jangan nuduhkan ke ahli sunnah wal jamaah Pak Erik. Baik Pak Erik, hujah yang kamu sampaikan dibilang hujah gagal. Hujah gagal itu orang yang menafsirkan Al-Quran sesuai akalnya sendiri. Hadis juga menafsirkan hadis sesuai akalnya sendiri. Itu disebut hujah yang gagal atau hujah yang batal. Satu ya. Tentang kerasulan Mirza Ghulam Ahmad memang tidak tertulis. Semua ulama sepakat. Bahkan agama-agama yang lain, Kristen yang sekarang itu yang benar-benar murni memahami tentang kerasulan Rasulullah SAW Nabi Muhammad ya, yang menjadi khotamul anbiya atau khotamun nabiyyin. Kalau mau baca ayatnya itu kan jelas ayatnya di dalam surat Al-Maidah ayat 15, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Yang disampaikan di dalam ayat itu ya baca sendiri nanti kamu, kalau mau menafsirkan dengan akalmu ya tidak apa-apa. Terus diakhiri dengan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabim mubin. Itu yang disebut Rasulullah, yang dinyatakan sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ini tentang kerasulan, bukan masalah mengakui. Kamu kalau mau jadi umatnya Mirza Ghulam Ahmad, ya tidak apa-apa.
tapi ya umat yang gagal gitu. Ya, Aba Gusti Jaga Sukma, memang Aba Erik itu semalam itu video call ya, dimoderatori oleh Gus Jagat Cakra Jaya dari Madiun, juga dulu di Senduro Lumajang. itu tanya itu. Begitu saya bantah dengan dalil, ngamuk dia, ngamuk, hampir geblak gitu. Jangan, kita nggak boleh ngomong. Saya mau ngomong sebentar, jangan juga. Kayak gitu. Jadi begini ya, Aba Erik juga yang lain, kalau menilai suatu hadis itu ya juga seorang muhaddis. Kalau menilai suatu ayat Quran ya harus seorang pemufassir ya. Jangan dinilai sendiri, itu bertentangan hadisnya itu loh. Kamu sebagai apa kok menilai hadis gampang begitu? Jadi sekali lagi saya baca dalil ya. Kalau menilai hadis atau menilai Quran ya dengan pendapatnya sendiri ya, tanpa merujuk kepada mufassir dan muhaddis, seandainya pendapat itu benar masih sangat salah kok. Apalagi salah ya kan. Saya baca hadis dari Al-Baihaqi, nomor hadisnya 2999. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sopo wae wong kang, siapa saja yang menafsiri Al-Qur'an. Di sini termasuk menafsiri hadis tentunya, dengan pendapatnya sendiri lalu benar, maka ia, orang itu masih betul-betul keliru. Nah, itu Bang Erik. Jadi hadis At-Tirmidzi yang sampean nilai dengan bertentangan Al-Quran dengan tanpa ilmu itu malah sampean berdusta ya. Bahwa hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2874, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa, sopo wae, siapa saja berkata atau menafsiri, mentakwili mengenai Al-Qur'an, termasuk di sini mengenai hadis kan, tidak berdasarkan ilmu. Yang dimaksud di sini ya 15 ilmu alat itu. Maka bersiap-siaplah orang itu berada di neraka. Abang Erik mana paham tentang 15 ilmu alat, kok langsung menuduh itu bertentangan. Padahal syarat-syarat untuk menjadi mufassir, muhaddis, mujtahid mutlak atau al-faqih, itu syaratnya paling tidak harus hafal 400.000 hadis lengkap. Bukan menurut saya, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in juz 1 halaman 45, yaitu ketika Imam Ahmad bin Hanbal berdiskusi dengan seseorang, bunyi hadisnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Muhammad bin Abdullah bin Al-Munadi, sami'tu rajulan yas'alu Ahmada idza hafizar rajulu mi'ata alfi hadithin yakunu faqihan, qala la, qala mi'atai alfin, qala la, qala fa thalatha mi'ati alfin, qala la, qala fa arba'a mi'ati alfin, qala biyadihi hakadha wa harraka yadahu. Wa harraka yadahu, dalnya tidak panjang.
Jadi ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ya. Ya, jadi bukan hadis ini, pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Muhammad bin Abdullah bin Al-Munadi berkalam, aku Al-Munadi pernah mendengar seseorang bertanya kepada Al-Imam Ahmad bin Hambal, yaitu, jika seseorang hafal 100.000 hadis, dapatkah disebut al-faqih? Imam Ahmad bin Hambal menjawab tidak. Jika hafal 200.000 hadis, dijawab tidak. Jika hafal 300.000 hadis, dijawab tidak. Jika hafal 400.000 hadis, Imam Ahmad bin Hambal mengisyaratkan ia dengan tangannya. Jadi hafal 400.000 hadis masih baru bisa disebut sebagai ya muhaddis atau mufassir atau mujtahid mutlak atau al-faqih fiddin. Ya, kalau Abang Erik mana hafal satu hadis itu lengkap loh, matanya begini, rijalnya begini, sababul wurudnya begini, jarh wa ta'dilnya begini, macam-macam itu satu hadis. Ini 400.000. Oleh karena itu, ketika kita ini sebagai orang yang awam, apalagi Abang Erik sangat awam itu, sangat salah kalau baca-baca. Tidak lain tidak bukan menurut Al-Imam As-Suyuti bahwa kita, bismillahirrahmanirrahim, tsumman nasu mujtahidun wa ghairuhu fa ghairul mujtahidi yalzamuhu taqlidu mutlaqan amiyan kana au aliman. Di qaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Kemudian manusia itu ada yang menjadi mujtahid dan ada yang tidak menjadi mujtahid. Bagi yang bukan mujtahid wajib bertaklid secara mutlak, baik orang itu seorang yang awam ataupun orang itu seorang yang alim, berdasarkan firman Allah Quran Al-Anbiya ayat 7. Ya, ini semua dibaca di dalam kitabnya As-Suyuti, yaitu Al-Kaukabus Sati fi Nadam Jam'ul Jawami, juz 2 halaman 492 gitu loh. Bahkan ditegaskan oleh Al-Alim Al-Allama Asy-Syaikh Thayyib bin Abi Bakar Al-Khadrami menegaskan di dalam kitabnya Matlabul Iqab fil kalam ala syai'in min ghuraril alfaz, halaman 87, yaitu bismillahirrahmanirrahim, ammal alimul ladzi lam yablugh rutbatal ijtihadi fahuwa kal'ami fi wujubit taqlidi. Orang-orang alim, alamah yang tidak sampai pada tingkatan ijtihad atau mujtahid mutlak maksudnya, maka hukumnya seperti orang awam dalam hal kewajiban bertaklid. Ini orang alim loh, apalagi seperti Abang Erik, seperti khalifahnya Nabi palsu, Rasul palsu, Mahdi palsu, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, itu tidak alim sama sekali. Ya begitu Abang Erik. Jadi sampean itu bukan apa-apa, jangan wah ini bertentangan dengan Quran ini. Itu palsu, dusta itu. Dusta terhadap ilmu, dusta terhadap Al-Quran, dusta terhadap hadis, dusta terhadap At-Tirmidzi, dusta terhadap Al-Baihaqi, dusta terhadap Quran, ya dusta terhadap Allah dan Rasulullah. Itu dosa besar, Erik. Wah, payah Erik ini. Hujah yang saya sampaikan adalah ayat suci Al-Quran dengan teks Arabnya lengkap. Juga hadisnya yang menyatakan bahwa barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka silahkan cari tempatnya di neraka.
Nah, itu juga saya kutip dari sana dan ternyata bertentangan dengan surah Yunus ayat 100 ya. Jadi itu menjadi andalan orang-orang seperti Anda, juga Romli Kalidilem. Karena apa? Karena Anda tidak bisa menulis teks Arab Al-Quran maupun hadis di sini. Ya, hanya bisa ngoceh-ngoceh saja ya, tanpa dalil Al-Quran dan hadis ya. Saya semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke, sekarang saya posting lagi hadis andalan Anda itu ya. Ya betul Pak Yudo Wibowo, setuju. Saya setuju tuh dengan pendapat Anda, karena pendapat Anda itu adalah diindikasikan atau disyaratkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, itu orang-orang yang begitu mengikuti kelakuan Yahudi Nasrani itu ya seperti ini Romli Kalidilem itu Pak ya, gitu ya. Gini ya Pak Eri, sampaikan carikan ayat yang caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hamba-hambanya atau memanggil rasul-rasulnya dengan sebutan seperti contoh, ya Adam kuntu anta wa zugal jannata fakula minha, dan seterusnya, rogodan haisus itu mah. Ya Nuh, ada itu berapa ayatnya. Ya Ibrahim ada. Carikan di dalam Al-Quran yang disebut ayatnya ya Mirza Ghulam Ahmad, gitu. Carikan ya. Kalau ada, nanti saya mengikuti bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu memang ada sebagai Rasul nanti, kalau ada di Al-Quran itu ya. Saya menggunakan akal sehat saya dalam menampilkan firman Allah di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW dalam hadis ya. Saya jelaskan di sana arti Nabi atau Rasul atau Imam Mahdi berdasarkan Al-Quran, semuanya dalilnya Al-Quran. Salah satu tanda seorang Rasul atau Imam Mahdi harus mendakwakan diri dengan perintah Allah ya. Di sana saya kasih contoh Nabi Isa. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqol lima baina yadaya minat Taurat. As-Saff ayat 6. Kemudian juga saya kasih contoh Nabi Muhammad. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, inni Rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku Rasul Allah kepada kalian semuanya. Al-A'raf ayat 58. Nah, Syed Ahmad Al-Yamani tidak pernah menerima wahyu yang memerintahkannya untuk mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi ataupun sebagai seorang Rasul yang bernama Ahmad ya. Bang Honggo ini kalau tidak mengerti tentang ajaran hadis dan ulumul Quran jangan ikut ngomong. Kamu gak ada ilmunya apa-apa, malah mendukung Eri. Kamu sama-sama gak ada ilmunya kamu ini, Anggo. Pak Yudo Wibowo, sebetulnya para ustadz itu bukan pengikut Muhammad. Ini kamu nulisnya juga salah nih, bukan Muhammad ya. Para ustadz itu bukan pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lebih tepatnya mereka lebih mengikuti atau pengikut ulama mufasir yang sudah bercerai-berai ya. Tolong perbaiki itu tulisan ada tuh Pak Yudo Wibowo ya. Jadi kayak si Romli ya, Jagat Karya ataupun yang lain, yang ustadz-ustadz itu bukan pengikut Nabi Muhammad, tapi pengikut ulama yang sudah bercerai-berai. Menurut Islah Bahrawi juga, kita itu bukan penganut agama, tapi pengikut tafsir-tafsir agama. Kan gitu kan ya.
Nah, jadi perbaiki juga dulu ini Pak Yudo nih ya. Muhammad bukan Muhammad tapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, tulisan Ahmad Ikhwan juga sama nih ya. Hadis yang menjadi 73 golongan terpecah umat Islam itu, Anda tidak menyebutkan hadisnya apa ya. Karena kalau dibaca sama si Romli ini pasti dikomentari harus berdasarkan pendapat mufasir. Wah, itu Romli itu kelakuannya. Jadi hati-hati Anda kalau nulis ya, biar nggak disemprot tuh sama si Romli ya. Loh, memang harus begitu Pak Eri. Harus memang berdasarkan dalil yang mufassir. Hadis-hadisnya jelas. Ya kalau cuma ngarang seperti sampean, seperti kamu ini, kan cuma berdusta menggunakan ayat, pendoktrinan. Sebenarnya kamu mendoktrin dirimu sendiri. Dan satu tadi, kamu kalau memang memaksakan kehendak kamu bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Rasul, carikan ayat pemanggilan seorang kekasih Allah dengan panggilannya yang sangat indah. Ya Adamu kuntu anta wa zawjukal jannata fakula minha. Itu kan contohnya. Cari ayat pemanggilan ya Mirza Ghulam Ahmad. Carikan di dalam Al-Quran kalau ada. Ya, boleh Pak Erik mengatakan semuanya bukan pengikut Muhammad. Pak Erik juga harus setuju, Pak Erik itu juga bukan pengikut Muhammad, tetapi pengikut Mirza Ghulam Ahmad gitu. Pak Erik itu bukan pengikut Muhammad ya, tapi pengikut Mirza Ghulam Ahmad gitu, harus adil. Kalau Pak Erik mengatakan ya orang-orang itu ya ustadz-ustadz itu termasuk saya ini bukan pengikut Muhammad, Pak Erik juga harus tegas. Pak Erik bukan pengikut Muhammad, Pak Erik pengikut Mirza Ghulam Ahmad, betul kan? Itu jelas fakta itu ya. Oke. Pak Erik bukan pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Erik pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Oke. Mufasir itu kan ulama ya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri minkum. Nah, jadi kalau terjadi perbedaan pendapat ya karena terhadap ulil amri, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang mutlak itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kalau taat kepada mufasir ya, kemudian beda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu ada di dalam An-Nisa ayat 59. Ya, jangan ikutin si Romli Jagat ya. Ya mufasir itu ulama yang sudah bergelar kekasih, yang bersanad sambung kepada kekasih, yang paling dikasihi. Seperti contohnya di dalam ayat itu dijelaskan, siapa kekasih Allah? Ana atau ala auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan ya ahlal kitab, yang ahli-ahli dalam kitab. Dan sedangkan kamu kan bukan ahli dalam menyampaikan kitab, karena kamu mempelajarinya pun dari terjemahan yang kamu alibi sendiri terjemahan itu. Ya, setuju, kita kembali kepada Allah dan Rasul. Tapi Pak Erik bukan kembali kepada Allah dan Rasul. Pak Erik itu kembali ke Mirza Ghulam Ahmad. Masalahnya kembali kepada para khalifahnya Mirza Ghulam Ahmad. Kapan Pak Erik kembali ke Allah dan Rasulnya? Jadi jangan ngaku-ngaku kembali ke Allah dan Rasulnya. Pak Erik itu kembali kepada Mirza Ghulam Ahmad dan kembali kepada para khalifahnya Mirza Ghulam Ahmad, bukan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi faktanya seperti itu Pak Erik. Jangan ngaku-ngaku kembali kepada Allah dan Rasulnya. Pak Erik itu kembali kepada Nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad. Gitu Pak Erik. Kembali kepada Allah dan kepada Rasul. Ya, kembali kepada Allah kepada Rasul itu jelas kalau Allah Al-Quran ya.
kepada Rasul itu siapa? Satu, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua, Imam Al-Mahdi wal Masih Maud alaihissalam. Karena dua-duanya juga Rasul. Yang satu Rasulullah Khataman Nabiyyin SAW. Yang satunya adalah Al-Mahdi Rasul Allah, umatnya Rasulullah SAW, ya. Saya setuju. Tapi Pak Erik jangan juga bergantung kepada Mirza Ghulam Ahmad dan para khalifahnya. Itu ketergantungan kepada kekufuran dan kebohongan. Karena Mirza Ghulam Ahmad itu nabi palsu, para khalifahnya tertipu. Jadi Pak Erik juga jangan tergantung dengan Mirza Ghulam Ahmad si nabi palsu, ya. Jangan tergantung kepada Mirza Ghulam Ahmad si Imam Mahdi palsu, pendusta, pembohong, dan jangan juga ikut para khalifahnya yang tertipu itu. Gitu juga saran saya untuk Pak Erik, gitu loh. Ala inna auliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, waladina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ayat terakhirnya nih, lahumul busyro fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu surah Yunus ayat 64 itu, ya. Nah, jadi busyro di situ wahyu. Jadi kalau ulama tidak menerima wahyu, artinya bukan kekasih Allah, ya. Kalau kekasih Allah tuh menerima wahyu, contohnya Imam Syafi'i menerima wahyu tuh surah Yasin ayat 8. Kemudian para sahabat, ya, khalifah itu ketika memandikan jenazah beliau menerima wahyu. Nah, karena kalian mengakui atau kalian menganggap bahwa wahyu itu sudah tertutup, maka kalian tidak percaya bahwa wahyu yang tertutup itu hanya wahyu syariat yang bertentangan dengan Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi juga itu wahyu. Nah, hadis qudsi itu wahyu yang mendukung syariat Islam. Begitu pula wahyu kepada Imam Syafi'i, surah Yasin ayat 8, dan surah wahyu kepada sahabat juga adalah yang membenarkan atau yang menggenapi Al-Quran atau mendukung ayat Al-Quran. Nah, begitu pula Imam Mahdi dan Nabi sisa akhir zaman, dia juga Nabi, pasti menerima ribuan wahyu dong. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu karena beliau adalah Imam Mahdi dan perumpamaan Nabi Isa, maka beliau menerima ribuan wahyu yang oleh si Romli dianggap dusta, dianggap palsu, ya. Itu nggak usah diikutin, ya. Al-Quran itu bukan Allah, Pak. Kembali kepada Allah, ya Allah. Jangan Quran. Quran itu wahyu Allah. Quran itu kitab suci. Kembali kepada Allah, ya kepada Allah beneran. Jangan Allah kepada Al-Quran. Maksud kembali kepada Allah, ya Allah yang betul-betul Allah, gitu loh, Pak. Artinya Bapak nggak ngerti yang betul-betul Allah itu siapa. Nah, ini kacau ini. Kembali kepada Allah kok Al-Quran. Kembali kepada Allah, ya Allah, bukan Al-Quran, Pak. Kembali kepada Rasul, ya Rasul, bukan hadis Nabi. Karena hadis Nabi itu banyak yang palsu juga. Jadi kembali kepada Allah, ya Allah beneran. Kembali kepada Rasul, Rasul beneran. Jangan diubah-ubah lagi jadi Quran, jadi hadis, keliru. Maka kembalilah kepada Allah yang Allah beneran. Kembali kepada Rasul beneran. Bukan Rasul palsu, Nabi palsu, Mirza Ghulam Ahmad. Kacau ini. Kembali kepada Allah Rasulnya sudah kacau balau ini. Malah kembali ke Rasul palsu, ke Nabi palsu. Gimana, Pak? Kembali kepada Allah, Allah benaran. Rasul benaran. Bukan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu Allah. Al-Quran itu kitab suci, Pak. Kembali kepada Allah, ya Allah yang hidup itu loh. Wal hayyul qayyum itu loh. Kembali kepada Allah yang hidup, ya. Gitu loh. Paham nggak? Ya, kembali kepada Rasul yang beneran. Jangan Rasul palsu, Pak. Aduh, kembali kepada Allah dan Rasul yang udah menyimpang, keliru. Gimana ini, Pak? Ya, saya paham. Kembali kepada Allah dan Rasulnya itu, ya, kalau dijadikan referensinya itu adalah Al-Quran. Kembali kepada Rasulnya,
Ya tentu kepada hadis, ya, karena semua sunnah dan sabda Rasulullah itu ada di dalam hadis, ya. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad juga kan sudah meninggal, yaitu adanya di tulisan-tulisan beliau yang merupakan tafsir Al-Quran, ya. Nah, sekarang yang masih hidup itu hanya Khalifatul Masih yang kelima, gitu. Anda tidak usah ribut mengenai itu, saya paham kok. Yang faruduhu illallah wa rasulihi itu, ya. Nah, ya memang Pak Yudo Wibowo ini nampaknya belum paham ya Al-Quran maupun Taurat. Saya kasih tahu ya Pak ya, ajaran Nabi Musa atau agama Nabi Musa itu belum diberi nama Pak, tetapi sudah terbentuk dalam kitab Taurat namanya. Nah, itu syariat bagi Bani Israel, ya. Syariat bagi Bani Israel itu adanya di Taurat. Yesus atau Nabi Isa juga syariatnya mengikuti syariat Nabi Musa, yaitu Taurat. Nah, tetapi menurut Al-Quran, syariat para nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, termasuk syariat Taurat, itu sudah tidak berlaku lagi dan sudah ditasdik di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu syariat dibawa oleh Nabi Muhammad yang telah disempurnakan dan diridhoi Allah serta diberi nama Islam sebagai agama. Jadi yang berlaku sekarang ini adalah hanya agama Islam yang kitabnya adalah Al-Quran ditambah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Iya betul Abang Gusti Jaga Sukma. Abang Eri gitu tanpa ilmu nyerocos terus, taat kepada Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado dan khalifahnya. Ya kalau pakai dalil masih lumayan, nggak pakai dalil nyerocos. Pak Yudo Wibowo, saya nggak ngibul Pak. Kalau Bapak suka baca Al-Quran, ya, maka saya tunjukkan ayatnya, ya. 1 Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan bahwa Allah telah menjadikan Islam sebagai agama bagi semua manusia di seluruh penjuru dunia termasuk Bani Israel. Dan Az-Zukhruf ayat 61 yang menyatakan bahwa kitab Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, ya. Para penganut agama-agama selain Islam itu ada beberapa kemungkinan, ya. Pertama, orang Islam sendiri sudah berpecah belah, sehingga di antara umat Islam belum ada yang dakwah kepada mereka. Karena seharusnya kalau mereka sudah dakwah, harusnya mereka masuk Islam. Kemungkinan kedua, ya, mereka juga belum di samping belum mendengar, ya, mereka juga tidak mau beriman. Nah, jadi kedua kemungkinan itu bisa terjadi Pak Yudo, ya. Jangan berkelit Pak Erik, jangan berkelit dan jangan menafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri. Untuk memahami Al-Quran banyak yang harus dilalui, ilmu kalam, ilmu badi, mantek, nahu, sorof, ma'ani, dan banyak untuk memahami Al-Quran. Kalam itu, Al-Quran itu kalamullah, kalamil adim. Dan saya minta carikan ayat pemanggilan di dalam Al-Quran tentang kerasulan Mirza Ghulam Ahmad itu. Seperti kerasulan-kerasulan yang lain kan ada ayatnya pemanggilannya. Sedangkan di dalam Al-Quran yang agung tidak ada pemanggilan Mirza Ghulam Ahmad sebagai bentuk bukti otentik bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu seorang rasul, ya. Coba carikan, kalau ada nanti aku kan bilang, kalau ada aku nanti berguru sama kamu.
mau berguru sama kamu, mau tak ikutin itu nanti siapa itu, seperti aku mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti tak ikutin itu si siapa tuh, Mirza Ghulam Ahmad. Nanti kalau memang ada ayatnya yang untuk memanggil Mirza Ghulam Ahmad, Allah memanggilnya sebagai kekasih. Ya, kalau mau bertanya, jangan langsung gitu ya Pak Erik. Nanti tak jawab. Hadisnya keluarkan dulu. Sabda Rasulullah yang mengatakan itu. Nanti tak saring kesohihannya. Hadisnya itu mufasir. Hadisnya itu bener apa enggak? Nanti tak lihat. Karena hadis itu harus diiktibari dulu. Diteliti. Ya. Nanti jangan cuma bilang langsung terjemahannya, nanti tidak enak sampean ini. Namanya tidak berdiskusi dengan baik. Bacakan dalilnya dulu. Itu sudah saya posting ya, sabda Rasulullah di dalam hadis At-Tabrani yang menyatakan bahwa Nabi Isa umurnya hanya 120 tahun. Saya posting lagi, oke? Kok itu aja yang diposting? Kok itu aja? Carikan lagi tentang Ahlul Bait yang benar. Terus tentang pemanggilan kerasulan, kan banyak itu di Al-Quran itu. Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, kan ada itu. Ya Nuh, ada panggilan, ya Ibrahim, ada ya. Panggilan-panggilan para rasul itu ada. Sedangkan aku kan cuma aku tidak mau berdebat yang begitu sulit sama sampean ini. Ini kan mencari ke rasional dari hasil penelitian Al-Quran dan hadis. Kamu menyampaikan Ahlul Bait pun juga salah. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad dianggap Ahlul Baitnya Rasulullah itu kan juga salah. Nanti kalau aku tentang sama hadis, ada hadisnya yang sahih. Itu loh, jelas. Sedangkan aku minta pendapat kamu mencari dan menyampaikan kebenaran dari Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasul aja, kamu masih muter-muter di situ aja. Coba santai aja, jangan emosi. Itu kan hadis, Pak. Ada hadis, terus ada beberapa hadis lagi tentang Nabi Isa yang akan datang sebagai Imam Mahdi, dan hadis-hadisnya diperkuat ayat Al-Quran. Jadi very very sahih itu Pak ya. Di dalam Al-Maidah ayat 3, Allah sendiri yang mengatakan Islam sebagai agama bagi semua manusia di seluruh penjuru dunia. Di mana diperkuat ayat Al-Quran tuh, ayat Al-Quran itu banyak loh, 666 ya, dari 114 surat. Terus sedangkan kamu itu aja yang kamu sampaikan. Sedangkan itu hujah yang gagal, dibilang hujah yang gagal, tidak ada penguatan di dalam hujah kamu, baik dari segi ilmu kalamnya maupun dari ayat yang kamu sampaikan tadi itu merujuk ke apa yang kamu artikan. Gitu loh. Kan mudah ini. Carikan satu ayat pemanggilan Mirza Ghulam Ahmad sebagai kekasih Allah. Sebagai seorang rasul itu ada ayat pemanggilannya. Kan jelas ya ayyuhar rasul, ada itu semua rasul-rasul ya. Terus setelah itu nama pribadi ya Muhammad, ada di Al-Quran, ada itu. Coba cari kalau tidak percaya. Kamu udah penghafal Al-Quran sih. Terus ya Adam, ada ya Adam, wah banyak itu. Ya Isa bin Maryam ada. Dan ya Nuh ada. Ya Musa ada. Tidak percaya kamu, cari kalau dia. Dan sekarang carikan sama saya ya Mirza Ghulam Ahmad, gitu loh maksudnya itu. Dan seterusnya ayatnya itu ada enggak? Sebagai bentuk kekasih yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Aba Gusti Jagat Cakra Jaya Madiun dulu pernah di Senduro Lumajang. Itu si Erik Mubarik ya, itu saja mulai dulu. Mulai sebelum Erik ada, tulisan itu ada kok. Aduh, bodong memang Erik itu. Habib, ya loncat aja Habib, gak apa-apa Habib. Nah, gini Pak Jagat Cakra ya. Di sana ada hadis begini bunyinya ya. Rasulullah SAW bersabda, Yanzilu Isa bin Maryam musaddiqom bi Muhammadin ala milatihi.
imaman mahdiyan. Artinya Allah akan mengutus Isa ibnu Maryam sebagai yang membenarkan Muhammad atas agamanya sebagai Imam Mahdi. Itu ada di At-Tabrani itu. Makanya baca dulu deh semuanya ya. Kemudian diperkuat ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Imran 81. Tsumma ja'akum lama ataitukum min kitabil wa hikmah. Tsumma ja'akum rasulan musaddiqal lima ma'akum. Nah, itu makanya silakan, itu hadis itu diperkuat ayat Quran. Jadi Imam Mahdi atau Isa ibnu Maryam Masalan itu adalah seorang rasul yang membenarkan Al-Quran dan Sunnah gitu. Aduh, Kang Eri, kamu memanai rasulan itu gimana? Orang memanai rasulan, ayat itu yang kamu sampaikan itu hanya seorang rasul ketika zaman itu. Kok kamu dimanai ke Mirza Ghulam Ahmad itu? Gimana kamu itu? Sudah yang mudah saja para rasul itu di dalam Al-Quran disebut, bahkan namanya pun disebut. Ya, para rasul itu dari 20 rasul itu disebut di Al-Quran namanya. Ada nggak Mirza Ghulam Ahmad itu disebut? Itu loh. Ini sudah rasional, mudah sekali dipahami gitu loh. Kamu kalau dengan ayatnya dalilnya cuma itu aja. Kamu baca dulu deh. Coba baca surah Ali Imran ayat 81 bandingkan dengan surah Ahzab ayat 7. Coba baca dulu ya. Nanti saya komentari deh ya. Dengan artinya tuh kalau bisa ya. Masih begitu aja jawaban kamu. Dipikir aku nggak bisa baca ayat yang kamu baca itu ya. Untuk penguatan Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai rasul di ayat-ayat yang lain, maka nama-nama rasul itu disebut di dalam Al-Quran. Ini narasinya. Dan ini menjadi bukti kekuatan otentiknya bahwa seorang rasul itu dikuatkan dengan ayat-ayat yang ada namanya dipanggil di dalam kalamullah, di dalam Al-Quran. Itu loh. Kok ayat itu aja yang kamu tunjukin, bahkan kamu memanai kerasulan itu, wah rasulan aja kamu wis sudah keliru telak itu gitu loh. Cuma aku males bahas masalah ilmu nahwu shorof, kamu nggak ngerti soalnya gitu loh. Nanti fiilnya ini gitu kamu nanti. Padahal kamu ngomong fiilnya sudah ngawur gitu loh. Makanya kamu baca saja dulu ya. Jangan dulu menuduh itu. Buktikan bahwa kamu bisa baca Al-Quran dengan artinya yang benar. Silakan baca dulu ya. Ya lucu kamu ini Pak Erik. Parah. Saya itu minta kekuatannya ayat Al-Quran yang menyatakan Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai rasul. Dan ini ya narasinya ya, seperti 25 rasul yang lain, nama-nama 25 rasul itu pun di Al-Quran ada tercantum. Kok kamu ayat itu warasulan toh yang kamu andalin itu loh. Aduh. Coba aku tuh minta bukti kekuatan kamu dari ayat yang lain itu loh, sebagai bukti. Nanti aku narasinya kamu dari ayat itu, nanti tak iyakan kalau memang benar-benar ada gitu loh. Ya, masa udah paham, ini kan sederhana cara diskusinya. Kan mudah kan? 25 rasul yang dinyatakan kerasulannya itu, 25 rasul tertulis nama-namanya di dalam Al-Quran. Adakah salah satu nama dari 25 rasul itu yang bernama Mirza Ghulam Ahmad di dalam Al-Quran? Dan itu coba cari, nanti buktikan, baca ayatnya gitu loh. Ya. Si jagat ini begitu lagi. Tadi malam udah dibahas ya. Wa mubasyiron bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Nah, ayat itu kan firman Allah kepada Nabi Muhammad, menceritakan bahwa Nabi Isa dulu berkata, mengabarkan kepada kaumnya tentang kedatangan seorang rasul yang bernama Ahmad dari bangsa Umayyin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di ayat berikutnya dari bangsa Ahorin, yaitu Persia. Itulah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.
Jadi Nabi Muhammad dan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad di dalam surah As-Saff disebutkan sebagai seorang rasul yang bernama Ahmad, keturunan bangsa Ahorin, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dan sebelumnya keturunan bangsa Umiyin Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya balik tuh caranya ya. Ya kan Anda akui memang sudah tidak ada kan ya. Terus Anda mengajak untuk bicara sinagog. Nah, jangan bicara sejarah. Sekarang buktinya aja. Sekarang kan kitab Torah kan tidak ada. Yang ada Al-Quran. Nah, yang seperti Al-Quran kan ada banyak tuh. Tapi kitab Torah tidak ada. Kitab Injil, Injil Allah tidak ada. Yang ada hanya Alkitab, merupakan campuran dari semua kitab. Dan itu Injilnya kan 4. Tauratnya aja berapa? 6 apa 5 itu saya nggak tahu. Cuman yang jelas itu sudah tidak berlaku lagi Pak ya. Karena itu kitab itu baik Taurat maupun Injil itu untuk Bani Israel ya, bukan untuk semua manusia. Al-Quran itu untuk semua manusia di seluruh penjuru dunia. Iya, Nabi Rasul itu siapa? Mirza Ghulam Ahmad apa siapa? Nabi yang membawa risalah kepada kaumnya itu siapa? Memang ada tertulis Mirza Ghulam Ahmad membawa risalah. Kerasulan itu sudah dinyatakan jelas, telak itu diturunkan di bumi, fil ardh, membawa risalah untuk umatnya. Nah sekarang aku tanya, ada nggak kamu itu jangan penguatan gini loh logikanya ya. Kamu oke wis berpegang pada satu ayat itu yang kamu benarkan bahwa itu Mirza Ghulam Ahmad. Penguatannya yang lain mana? Sedangkan saya itu juga ngasih kemudahan sama kamu untuk membuktikan keotentikannya Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasul. Bahwa Rasul-Rasul yang lain tertulis namanya di Al-Quran. Ini sudah gampang gitu loh. Ini apa tuh namanya logikanya sudah paling gampang gitu loh. Ada nggak tertulis Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasul di situ? Nama Mirza Ghulam Ahmad. Gitu loh. Sebagai penguat, bukti. Ini kan mudah kalau kamu itu diskusi denganku itu. Tak kasih kemudahan kamu itu. Dan gampang sekali menarasinya tuh. Enggak, Rasul itu tidak semuanya membawa risalah Pak ya. Seorang Rasul bernama Ahmad itu dari bangsa Umiyin namanya Nabi Muhammad. Beliau membawa risalah Al-Quran wa sunnata rasulihi ya. Kemudian seorang Rasul bernama Ahmad dari bangsa Ahorid Persia, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Beliau adalah seorang Rasul umatnya Nabi Muhammad. Jadi tidak membawa risalah, tetapi hanya menggenapi atau mengikuti risalahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam hadisnya dikatakan begini, musaddiqon bi Muhammadin ala milatihi. Nah, ngerti nggak tuh artinya? Kalau di dalam ayat yang menguatkannya Ali Imran 81 ya, lama ataitukum min kitabi wal hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqol lima ma'akum. Bisa paham gak tuh? Nah ini kan ini kan jawabannya sudah melenceng. Kalau Rasul tidak membawa risalah itu terus gimana? Kalau nabi-nabi dari beberapa ribu nabi tidak membawa risalah ada memang, tapi kalau Rasul jelas. Ini kamu sudah melenceng kamu. Nah, ente yang melenceng kan. Sekarang gini, nampaknya ente belum tahu ya arti Nabi dan Rasul. Udah saya post tuh di atas. Nanti kalau mau saya posting lagi. Tapi sementara ini dengan satu pertanyaan, ente bisa nggak membedakan antara kenabian atau kerasulan Musa dengan kenabian atau kerasulan Nabi Isa? Coba, Anda bisa jelaskan nggak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali pendapat Kiai Romli tentang An-Nur 55 itu adalah yang terakhir untuk Al-Imamul Mahdi Al-Muntazor.
Dan itu kan jelas Pak, ya kan? Al-Imamul Mahdi Al-Muntazor sebagaimana para khalifah-khalifah sebelumnya itu yang disebutkan oleh ayat tersebutkan oleh Pak Romli bahwa Khulafair Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya itu kan mereka kan punya kekuasaan politik kan, itu enggak Pak? Punya kekuasaan politik. Nah artinya Imamul Mahdi Al-Muntazor kan juga punya kekuasaan politik, ya kan? Nah kalau dia tidak punya kekuasaan politik, hanya bikin ormas atau bikin jamaatul muslimin atau jamaatul kafirin, kan bukan sebuah jamaah tapi sebuah negara kan Pak. Kan Khulafair Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan memimpin negara Islam kan. Umar bin Abdul Aziz itu kan pemimpin kerajaan Bani Umayyah, artinya kan kekuasaan. Nah begitu juga Al-Imamul Mahdi Al-Muntazor itu artinya berkuasa dalam sebuah negara, apakah nanti kerajaan atau apapun bentuknya, intinya dia kekuasaan politik kan. Nah makanya saya terhadap Syed Ahmad Hasan Al-Yamani sendiri tidak memaksakan Pak Romli untuk percaya, karena beliau sekarang kan belum punya kekuasaan politik juga. Kalau saya paksakan beliau itu Al-Muntazor, ya keliru juga kan Pak. Enggak, kalau dikatakan bukan, Imam Ahmad Hasan itu bukan Al-Muntazor, untuk sementara ini saya katakan ya logis saja, karena Syed Ahmad Hasan juga tidak punya kekuasaan politik hari ini. Beliau baru mengarah kepada perjuangan politik saja, perjuangan atas kekuasaan Al-Imamul Mahdi. Jadi bukan beliau berkuasa kan. Nah artinya cikal bakal, ya kan, Al-Imamul Mahdi yang Al-Muntazor itu nanti akan berkuasa, dan itu dimulai perjuangan Al-Yamani, imam saya, gitu loh Pak. Jadi artinya kalau tidak mengarah kepada kekuasaan itu otomatis nonsen kan. Nah sekarang Mirza Ghulam Ahmad itu kekuasaannya apa, gitu loh Pak, kira-kira. Mungkin itu yang saya nyatakan, saya setujunya pada level itu Pak, pada level kekuasaan itu saya setuju. Al-Imamul Mahdi Al-Muntazor dia berkuasa secara politik, ya, artinya didukung oleh rakyat, seperti calon presiden kita didukung oleh rakyat. Kalau nggak didukung rakyat nggak terpilih, ya kan? Gitulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kelihatan kamu baca Al-Qurannya peletot begitu. Aduh, jadi kamu tuh belum mengerti ya. Akui saja baca Al-Qurannya udah kayak begitu. Jadi dengan demikian jangan ikuti si Romli itu, brengsek tuh. Ya, karena apa? Itu sudah dijelaskan bahwa seorang Rasul yang bernama Ahmad itu ada dua. Pada zaman awal dari bangsa Ummiyin Arab, Nabi Muhammad. Pada zaman akhir atau akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, atau perumpamaan Ibnu Maryam, yang namanya juga sama seorang Rasul yang bernama Ahmad. Nah kalau menggunakan bahasa umum seperti gini jagat ya, kamu punya istri satu, ya misalnya satu di Lumajang, satu di Bogor misalnya gitu. Istri kamu tetap satu, namanya Melati. Nah, yang di Lumajang Lumati, yang di Bogor Melati juga, gitu ya. Itu bahasa kampungnya, itu bahasa Okem itu. Tapi bahasa Al-Qur'annya itu seorang Rasul yang bernama Ahmad dari bangsa Ummiyin, Rasulullah SAW, dari bangsa Ahorin, Imam Mahdi wal Masih Maud alaihissalam ya. Kamu itu mau debat apa mau menghina orang? Kamu mau adu baca Al-Quran sama aku? Mau adu baca Al-Quran sama aku di panggung gimana? Dibuktikan kalau omong itu, gitu loh. Ini kan nyari pembuktian otentik dari kebenaran ayat Al-Quran yang sesuai dari ayat Al-Quran tadi. Lah kalau kamu cuma ngomong gini, apa model apa kamu tuh, debat kamu itu? Orang kamu tak suruh nyari ayat yang pemanggilan Mirza Ghulam Ahmad aja ndak ada kok sebagai kekasih Allah. Ndak ada kok, ndak kamu temukan. Kok kamu ke barat ke timur? Kalau kamu mau nantang bagus-bagusan baca ayat Al-Quran, di panggung sama aku. Gitu. Nanti tentang tajwidnya, ya, tentang bacaannya Al-Quran yang baik dan benar kamu apa aku, nanti akan disaksikan beberapa ribu orang nanti. Gimana? Aku tantang kamu baca Al-Quran di panggung.
Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mendirikan negara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mubasysyiron bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Muhammad SAW mengabarkan, atau gini, dan Allah Ta'ala mengabarkan kepada Nabi Muhammad lewat Nabi Muhammad tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Ketika Nabi Isa mengatakan itu kepada kaumnya, kepada Bani Israel, juga mengabarkan berita gembira tentang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Jadi ada dua kan, ketika seorang Rasul yang bernama Ahmad itu diucapkan oleh Nabi Isa, maka itu tertuju kepada seorang Rasul yang bernama Ahmad dari bangsa Umayyin Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi Muhammad yang membacakannya kepada para sahabat, maka yang seorang Rasul bernama Ahmad yang akan datang setelahku itu dari bangsa Ahorin, Persia. Nah, Mirza itu gelar bangsawan Persia, campuran dengan Ahlul Bait Rasulullah SAW dari anak cucu perempuan Fatimah. Iya orang kamu goblok memaksakan itu ya. Bahkan di dalam hadis Bukhari ya, yang mentarik hadis ini, yang meriwayatkan Muhammad bin Jubair bin Mu'taim atau bin Mu'tim, yang langsung dari ayahnya, yang pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku ini memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, dan aku adalah Ahmad, dan aku adalah Al-Mahdi. Yang sebab dari aku, diriku, yang disebut dalam hadis ini, Allah akan menghapuskan kekafiran, dan akulah Al-Hasyir, tempat manusia akan berkumpul, dan aku Al-Aqib. Kamu bisa enggak cari hadisnya ini? Kamu tuh kan goblok masih, Erik. Kasihan aku sama kamu kok memaksa kalau Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Rasul. Enggak ada penguatan. Perintahnya memang tidak ada, tapi faktanya Nabi Muhammad tuh berkuasa penuh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berkuasa penuh terhadap kekuasaan negara. Disebut negara itu apabila sudah berkuasa penuh secara politik, negara namanya. Karena khalifah adalah khilafah itu sendiri, ya. Penguasa adalah kekuasaan itu sendiri. Memang tidak diperintahkan memiliki negara, tapi Nabi Muhammad itu berkuasa nggak? Berkuasa dong. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berkuasa nggak? Berkuasa. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmani Turki itu berkuasa nggak? Berkuasa. Jadi kalau Ahmadiyah berkuasa nggak? Jadi memang berkuasanya itu loh. Berkuasa itu maknanya negara. Memang perintahnya nggak ada, tapi berkuasanya ada. Masa dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang merajam orang berzina, memotong tangan pencuri, ya kan? Kemudian membunuh orang yang membunuh, yang namanya hukum kisos itu kan ada dalam Al-Quran. Itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh individu, itu bisa dilakukan hanya oleh negara, ya kan? Al-Quran itu secara sempurna kalau bisa dikerjakan oleh umat manusia ini, kalau Al-Quran itu sudah diimplementasikan dalam bentuk negara. Contoh hukum jihad. Jihad itu kan kita contoh NKRI. Nah, hukum jihad itu di mana? Jihad perang itu ya TNI kan. Kalau nggak ada negara, nggak ada TNI, nggak ada perang. Kalau kita perang sipil itu apa tuh, nama kerusuhan itu. Kalau namanya perang jihad itu kan harus negara. Kita Indonesia namanya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ada kelompoknya, ada ya, institusinya. Institusi TNI itu sebenarnya sesuai Al-Quran itu institusi jihad itu. Jihad fisabilillah. Ya, dalam makna kita, dalam makna perang. Bagaimana mengamalkan ayat-ayat perang dalam Al-Quran tanpa sebuah negara? Nonsen. Padahal ayat perang itu ada dalam Al-Quran, lalu mau dihapuskan oleh Mirza Ghulam Ahmad ayat-ayat itu. Katanya nggak ada perang dalam Islam.
nongol saya tolol, pemalsu. Mirza Ghulam Ahmad itulah yang menghapuskan syariat jihad, syariat perang. Karena dia nggak punya negara. Karena dia pemalsu, pembohong, pendusta itu Mirza Ghulam Ahmad. Kan jelas itu, Pak. Ya memang itu benar, hadis itu benar. Bahwa aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, terus Hasyir, Akib, dan lain-lain itu ya. Itu benar. Nah, cuman yang ente belum paham, ya, seorang Rasul yang bernama Ahmad, ketika diucapkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya, itu mengabarkan berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad, karena beliau dari bangsa Umayyin Arab. Tetapi ketika Nabi Muhammad yang mengatakannya itu dari bangsa Ahorin, seorang Rasul bernama Ahmad dari bangsa Ahorin. Rasulullah menjelaskan lagi di dalam Sahih Bukhari, kitab tafsir surah itu, yaitu yang dimaksud Ahorin itu adalah bangsanya Salman, yaitu Persia. Nah, Mirza itu adalah gelar bangsawan Persia campuran dengan itrah Ahlul Bait atau Sayyid. Ya. Ente tadi udah kelihatan peletot-peletotnya baca Al-Quran tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiron bi rasul ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. No, sampai situ aja dulu. Aduh, gelar nama bangsawan kok dirujukkan, dinisbatkan sebagai kerasulan kamu itu. Ini kan sudah kamu melenceng gitu. Aduh. Ya wis tak simak kamu sambil ketawa dulu aku ya. Mudah, coba sudah saya jelasin kemarin Pak Eri. Fakta aja dah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai khalifah itu kan mereka berkuasa, Pak. Di bawah kekuasaannya ada Yahudi, Nasrani, dan ada juga Muslim, Sunni, Syiah, sekte-sekte yang ada. Kemudian Khawarij juga ada. Artinya menaungi berbagai agama dan sekte ada di bawah kekuasaan mereka. Itulah khilafah. Khilafahnya Ahmadiyah ada gak Yahudi di sana? Malah di bawahan Yahudi. Ada Nasrani nggak? Di Inggris malah dibawahi Nasrani, khilafahnya Ahmadiyah. Nasrani yang jadi penguasa Inggris, Ahmadiyahnya ormas. Khilafah apaan, Pak? Kalau memang khilafah beneran seharusnya Ahmadiyah itu menguasai Inggris, bukan Inggris menguasain Ahmadiyah, Pak. Kacau, Pak. Makanya jadi antek Inggris jadinya, ini nabi palsu gitu loh. Ini saya mensitir atau mengutip Persianya loh. Ahorin itu oleh Rasulullah disebut sebagai Persia, ya. Nah, jadi untuk sebagai counternya kita harus tanyakan, kok seorang Rasul Ahmad dari bangsa Persia? Apa itu tanda Persianya? Yaitu Mirza itu. Beliau itu Mirza, gelar bangsawan Persia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Bagus Abah Gusti Jaga Sukma. Memang demikian. Jadi memang dalam titik ini ya kita memang sepakat dengan Abah bahwa Imam Mahdi Al-Muntadhar itu nanti memang dari banyak hadis ya harus berkuasa kok. Kalau si Mahdi palsu saya sebut ini karena senang saya, karena yang bersangkutan selalu mengaku-ngaku mengklaimnya. Kalau si Mahdi palsu, Rasul palsu, Nabi palsu, belum pernah berkuasa kok. Malah terhadap cintanya sendiri tidak berkuasa. Dia membawa kewafatannya dengan patah hati. Ya, berulang kali aku mencintai, kan begitu. Berulang kali aku patah hati. Mungkin ini juga untuk Mahdi palsu, kan begitu. Ya itu apa? Jadi Imam Mahdi itu nanti memang betul panjenengan. Imam Mahdi itu nanti berkuasa di bumi ini
5, 7 atau 9 tahun kan. Bahkan Imam Mahdi itu nanti ketika orang meminta-minta, ya Mahdi, berikan saya harta, diberi harta secukupnya, kan begitu. Banyaklah hadis-hadis itu, hampir ratusan hadis yang tidak satu pun mengarah pasti kepada Mahdi palsu, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, kan begitu apa? Gimana dia mau berkuasa 5, 7, 9 tahun? Wong terhadap cintanya sendiri tidak berkuasa, apa? Patah hati, apa? Kasihan kan apa Gusti Jaga Sukma, kasihan. Mari kita kirim lagu berbelasungkawa untuk Mahdi palsu yang membawa luka, ya, dengan lagu Menari di Atas Luka. Ya, nanti begini ya, kita nyanyi bersama nanti. Kau menari-nari di atas lukaku ini sebagai tanda cintaku yang suci, kan bisa begitu. Ya kita baca. Kalau dengan Abah Jaga Sukma ini saya bisa happy. Kalau dengan Abah Erik saya memang harus tegas, kan gitu. Ya, terima kasih Abah Gusti Jaga Sukma. Lanjut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.